Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kadin alokasikan APBN untuk tenaga kerja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Rizky Safitri, lalu yang kedua ada Maisa Mahran Rahmahani, yang ketiga ada Mutiara Permatahati, lalu saya sendiri Sekarang Farida, lalu yang kelima ada Siti Fatima Az-Zahra, lalu yang keenam ada Sultan Awal Fahrudin. Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah mempunyai sikap jelas mengenai program perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disampaikan Kadin Indonesia karena masalah pokok saat ini itu semakin berkurangnya daya serap tenaga kerja oleh dunia usaha, khususnya tenaga kerja formal. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Haryadi Budi Sukamdhani dalam fokus group discussion dengan tema Problematika Tenaga Kerja Indonesia antara aset atau beban pembangunan. Kantor Kadin Jakarta Haryadi juga meminta pemerintah agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBN dengan membangun infrastruktur dan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi bisa menjadi beban bagi Indonesia bila kebijakan ketenagakerjaan tidak segera diubah menjadikan angkatan kerja kita produktif, kata Haryadi. Haryadi mengatakan dengan berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal, maka kualitas tenaga kerja juga akan berkurang dibandingkan secara keseluruhan jumlah angkatan kerja. Hal ini terlihat dari output produktivitas rendah. Menurut Haryadi, peningkatan kualitas tenaga kerja kita tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemerintah harus mengambil porsi yang lebih besar, apalagi ada anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Hasil penelitian USAID dan Beppenas 2013 menunjukkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah, tidak sebanding dengan kenaikan upah. Kenaikan unit labor cost kita secara signifikan memukul pertumbuhan industri padat karya mengakibatkan penurunan kapasitas produksi. Kenaikan unit labor cost bagi industri padat modal membuat mereka beralih menggunakan teknologi tinggi, kata Haryadi. Ia menambahkan tenaga kerja formal diserap oleh perusahaan yang padat karya dan padat modal. Untuk perusahaan padat modal, relatif penyerapannya tidak sebesar padat karya. Sektor usaha padat karya mengalami kesulitan untuk berkembang karena faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang populis di latar belakangi pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi, dan adanya persaingan global. Kebijakan yang sangat berpengaruh adalah upah minimum dan outsourcing, serta peraturan ketenaga kerjaan lainnya yang rigid, kata dia. Data BPS menunjukkan jumlah angkatan kerja per Agustus 2013 adalah 118,19 juta dan pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta atau 6,25%. Beberapa hal yang perlu kalian diskusikan sebagai berikut. Yang pertama, apa permasalahan ketenaga kerjaan pada bacaan di atas? Yang kedua, kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain berdasarkan bacaan di atas. Yang ketiga, bagaimana peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global. Nomor 1. Apa permasalahan ketenaga kerjaan pada bacaan di atas? Yang kelompok kami dapatkan, masalah ketenaga kerjaannya adalah yang pertama, produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah dan tidak sebanding dengan kenaikan upah. Yang kedua,
peralihan ke penggunaan teknologi yang canggih dibandingkan tenaga kerja, misalkan seperti ya wartel yang tidak laku lagi akibat adanya telepon genggam ataupun handphone, lalu petani cangkul yang kehilangan pekerjaannya akibat adanya mesin traktor yang membuat pencangkulan sawah menjadi lebih cepat. Yang ketiga, ada bonus demografi menjadi beban dan berakibat banyaknya pengangguran. Seperti yang kita ketahui, bonus demografi adalah banyaknya penduduk usia produktif dibanding usia non-produktif. Karena banyaknya angkatan kerja atau penduduk usia produktif tidak sebanding dengan lapangan kerja, maka itu akan menyebabkan pengangguran dan juga kemiskinan. Dari sana, banyak timbul masalah seperti kriminalitas dan lain-lain sebagainya. Kurangnya keterampilan. Tenaga kerja di Indonesia memiliki kelemahan, yaitu kurangnya keterampilan manajerial yang membuat tenaga kerja di Indonesia sulit untuk berkompetensi dan bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri. Lemahnya tenaga kerja Indonesia harus segera diatasi dengan mulai menyiapkan manajerial masing-masing tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja sulit berkembang. Dan yang terakhir, kurangnya daya serap tenaga kerja. Pengusaha Indonesia atau APindo menyebutkan permasalahan pokok yang terjadi pada tenaga kerja tanah air adalah semakin berkurangnya daya serap tenaga kerja oleh dunia usaha, khususnya tenaga kerja formal. Pihaknya menjelaskan bahwa dengan berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal, maka kualitas tenaga kerja juga akan berkurang. Hal itu ditunjukkan dengan melihat dari output, produktivitas, dan rendah. Maka dari itu, kualitas tenaga kerja harus selalu ditingkatkan dengan berbagai cara, yaitu yang pastinya dari pemerintah dan para perusahaan-perusahaan. Kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain berdasarkan bacaan di atas. Pertama, pendidikan Indonesia relatif rendah. Yang kedua, kemampuan dan kualitas tenaga kerja juga rendah. Ketiga, kurangnya disiplin. Keempat, orangnya malas atau kurang mau berusaha. Kelima, skill yang dimilikinya kurang. Keenam, kurangnya lapangan pekerjaan. Ketujuh, kurangnya tempat pelatihan kerja. Bagaimana peningkatan kualitas kerja yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global? 1. Meningkatkan pendidikan masyarakat menjadi lebih tinggi dengan cara memberikan banyak bantuan beasiswa kepada siswa-siswi berpotensi namun terkendala ekonomi. Kedua, meningkatkan wawasan tentang kewirausahaan pada masyarakat luas dengan cara edukasi dan pelatihan tenaga kerja. Keempat, mengedukasi masyarakat tentang cara berbisnis dan bermanajemen. Kelima, menciptakan tenaga ahli dan berpendidikan. Dan keenam, edukasi pada masyarakat untuk lebih menciptakan lapangan pekerjaan dibanding hanya mencari pekerjaan. 6. Menghapus aturan yang menghambat dan merugikan tenaga kerja. 7. Mendorong agar masyarakat inovatif dan kreatif. 8. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar masyarakat Indonesia dapat lebih berkembang. 9. Perbaikan dan penambahan infrastruktur. 10. Meningkatkan dan mengedukasi mental dan spiritual masyarakat agar lebih disiplin waktu dan jujur. Keduanya sama-sama penting, tetapi menurut saya akan lebih penting meningkatkan tenaga kerja jalur informal, karena jalur informal akan lebih mengutamakan praktek daripada materi. Lewat jalur informal juga kita akan bisa mempraktekkan atau mengetahui gimana cara kerjanya, sehingga kita bisa lebih terlatih dan tidak kaget begitu masuk ke dunia kerja nanti. Selain praktek, di jalur informal kita juga akan mendapatkan materi-materi dasar yang memang harus atau perlu kita ketahui. Menurut saya, keduanya sama-sama penting. Namun, dalam di dunia kerja, kita pasti memiliki persaingan yang ketat, sehingga kualitas dan kinerja kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan kerja kita. Jadi, harus lebih diutamakan jalur informal, agar kita semua memiliki batu lompatan sebelum masuk ke dunia kerja, dan saat kita bekerja, kita sudah memiliki basic atau dasar kemampuan yang membuat kita terlatih dalam bekerja. Pendidikan formal memang lebih terstruktur dan membuka peluang untuk mengembangkan ilmu sesuai minat dan cita-citanya. Tetapi,
penempuh jalur formal juga harus siap-siap memfakultasi diri untuk berkembang sesuai ilmu yang ia pelajari saat menempuhnya. Karena banyak lulusan yang tidak siap pakai, dikarenakan saat mereka menempuh jalur formal tersebut, mereka hanya terpaku pada kewajiban untuk memenuhi kurikulum saja. Pendidikan informal seperti pelatihan kerja, magang, dan pelatihan mental dan spiritual itu lebih penting karena dapat menambah kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jalur informal juga membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan jalur formal. Hal ini tentu cukup memudahkan. Jadi menurut saya, pendidikan informal lebih penting daripada formal. Menurut saya, kedua-duanya penting karena pendidikan formal lebih diperhatikan untuk persyaratan kerja, yang dimana saat kita baru mendaftar kerja akan dilihat lulusan akhir yang akan menentukan keterampilan dan pengetahuan kita dalam bekerja dan juga dapat menjadi perhitungan untuk upah atau gaji tenaga kerja dan penempatan jabatan. Sedangkan pendidikan informal dibutuhkan untuk keterampilan kerja, bagaimana cara menyikapi pekerjaan, disiplinan, sopan santun, serta kesiapan mental untuk menghadapi dunia kerja. Dan selain itu, pendidikan informal juga membuat kita menjadi lebih berpengalaman. Kalau menurut pendapat saya, untuk awal mencari pekerjaannya, pihak perusahaan akan melihat dalam segi formalnya terlebih dahulu, seperti pendidikan terakhirnya apa, universitasnya dari mana, dan untuk fresh graduate terutama. Namun, pada saat praktek atau di lapangannya, tentunya selain teori dari pendidikan formal, kita juga butuh skill, pengalaman, pelatihan kerja, dan magang dari informal. Karena itu, keduanya sama-sama penting. Tetapi, tata krama dan kepribadian juga penting, seperti tanggung jawab dan komitmen, kesopanan dan saling menghargai, juga kejujuran. Menurut pendapat saya, keduanya itu sama pentingnya, namun bedanya dalam segi formal kita dituntut untuk dapat mengembangkan ilmu yang sudah kita pelajari. Namun sayangnya permintaan di sektor formal minim lantaran lapangan kerja yang dibuka juga terbatas, sehingga mau tidak mau calon pekerja beralih pada sektor informal. Jadi menurut saya, jalur informal lebih penting karena jalur informal tidak hanya terpaku pada kurikulum saja tetapi juga pada kualitas mental, pelatihan, kerja, mengasah, dan mengembangkan skill yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.